Kali ini saya akan membuat tutorial cara membaca laporan atau mencari data pada laporan. Contoh, ada laporan namanya daftar stok. Kita bisa lihat salah satu ini, kita buka daftar stok. Nah, posisinya posisi dalam kayak sini seperti Excel ini grid. Kita bisa melakukan filter dulu sebelum melihat. Kalau ini tanpa filter, kita lihat akan semuanya tampil. Tapi kalau kita menginginkan cuma sebagian saja, saya ingin tahu stok departemen alat listrik, ya bisa aja diketik di sini listrik di kolom nama departemen. Kita bisa di review, otomatis yang dimunculkan di sini listrik. Ini untuk data daftar stok. Gimana kalau penjualan? Contoh kita ada penjualan, contoh-contoh penjualan, ada laporan penjualan, laporan faktur jual. Kita bisa lihat tanggal yang awal terbuka tanggal 4 ini kita tampilkan. Kita bisa filter atau tanpa filter. Tampilannya seperti ini. Tapi kalau ingin cuma menampilkan iya ada customernya, contoh ini Moro Seneng. Ketik aja di kolom nama customer Seneng atau Moro yang mengandung kata seneng akan muncul. Kita preview yang muncul hanya yang sesuai kita filter. Untuk mengembalikan filter bisa kita klik normal atau tanda backtick di keyboard laptop atau keyboard kita. Gimana kalau mau lihat transaksi yang sebelumnya mulai awal bulan contohnya. Kita pencet 01 sampai tanggal 4 akan muncul. Lebih banyak lagi, kita bisa preview ini ada tanggal 4, tanggal 1. Itu bisa kita urutkan juga. Kalau tidak urut, bisa kita urutkan. Klik kanan, urut berdasarkan apa? Huruf A, Z, berarti dari tanggal yang paling awal sampai yang paling akhir, atau kebalikannya. Kita bisa urutkan. Nah, seperti ini kita bisa preview. Itu untuk laporan faktur jual. Atau bisa juga kita di laporan detail. Kalau detail ini ada dengan barang. Contoh kita mau narik penjualan mulai tanggal 1 bulan lalu, biar datanya banyak. Kita tampilkan seperti ini. Saya pingin ini kalau tanpa filter akan munculnya seperti ini, banyak. Muncul semua. Tapi kalau kita pingin memunculkan, contohnya kita cari kolom, kita geser ke kanan, kolom-kolom yang kita inginkan. Contohnya yang dilakukan oleh user, kasir yang melakukan penjualan, contohnya admin. Berarti admin saja. Ini berarti yang penjualan yang dilayani oleh admin. Atau kita bisa juga, kalau ada salesnya bisa di filter berdasarkan sales atau berdasarkan nama customer. Contohnya ini contoh saya ingin lihat yang Keyshop. Nah, ini akan muncul, kita preview, ini muncul segini. Jadi kita bisa juga melakukan filter beberapa kategori. Contohnya kita ingin mau lihat laporannya ini, contoh kita buka rekap penjualan apa per barang, kita bisa lihat biar data kita tampil lebih banyak. Kita mulai bulan kemarin kita tampilkan. Nah, kita mau lihat contohnya kita mau lihat Palu. Nah, bisa nanti Palu contoh bisa kita lihat, kita filter ini penjualannya. Atau kita ingin lihat laporannya yang paling laku selama periode. Kita ambil, kita bisa lihat di sini ada kolom jumlah, kita sort berdasarkan Z ke A, dari paling yang besar ke paling kecil. Otomatis urut, kita preview. Seperti ini. Atau kita bisa juga contoh melihat daftar piutang customer. Contoh saya ingin di sini kan banyak nama-nama customer. Saya ingin tahu kalau ini di filter, di preview tanpa difilter akan muncul semua. Saya ingin contohnya punyanya toko Lili, ketik aja Lili atau muncul Lili. Atau
atau tambahin Lili dan pingin customer lainnya lagi. Jadi ada 2 kategori pencarian. Pencet aja tombol titik koma di keyboard, ketik contoh tadi ada yang mengandung kata sukses, customer mau sukses, berarti ada toko lead dan toko sukses, bisa di preview seperti itu untuk melihat laporan. Sama semua metode membaca laporannya seperti itu, jadi sama. Nah, ini laporan detail beli juga sama, ini belum ada, coba kita lihat bulan kemarin. Nah, kayak gini sama, di filter preview, jadi laporan sama gitu. Ada lagi yang modelnya kartu, contohnya kita masuk ke menu data barang. Nah, ini kita bisa melihat contohnya kikir, produk kikir ini bisa difilter, kikir kayu ya, contohnya ini. Untuk menganalisis stoknya kenapa minus 88, nah gitu kita bisa klik pilih kode atau nama barangnya, terus pencet kartu stok, dia akan ada historinya. Nah, ini karena historinya tanggalnya 11, awal tanggal 11 ini sudah minus, kita bisa telusuri lagi ini kenapa minus gitu, berapa, telusuri mulai, mungkin bisa mulai bulan kemarin, bisa lihat, kita tampilkan. Nah, ini ada historinya cara membaca. Jadi mulai awal bulan Agustus dia sudah minus, terus ada penjualan dan seterusnya. Ini namanya kartu. Kartu ini juga ada kartu stok dan juga ada namanya kartu bank. Kartu bank berarti histori bank atau kas. Kas itu juga kita ambil kartu, ada kartunya, ada historinya. Seperti ini, saldonya segini, ada jual terus sampai akhir. Jadi ya, ada tadi main filter untuk lapor-laporan dan juga ada kartu. Jadi konsep membaca laporan di Tumbas hampir sama. Tinggal tentukan periodenya. Kalau ini periode per bulan, ada yang per tanggal, bisa lintas periode. Bisa difilter sesuai file yang diinginkan, preview. Cetak atau PDF. Kalau cetak nanti mengarahnya ke printer apa, kalau PDF nanti akan jadi seperti apa, tapi kalau mau diolah lagi mungkin di sini ada fitur Excel, bisa pencet Excel gini. Jadi data ini akan terkirim ke Excel, siap untuk diolah lagi sesuai kebutuhan. Ini jadi kolomnya sesuai kebutuhan. Sekian untuk tutorial cara membaca laporan atau membuka laporan, mencari data sesuai filter yang diinginkan. Kalau ada yang masih kurang paham atau bingung, bisa kontak kita. Nanti kontak nomor telepon WA akan kita sertakan di kolom deskripsi bawah. Terima kasih.